Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Kang Haji Solihin. Sudah lama saya tidak bikin konten karena kadang-kadang kalau mau bikin konten itu walaupun untuk menceritakan perjalanan saya sendiri gitu, kadang-kadang ada dorongan dan kadang kala juga tidak ada gitu. Kadang-kadang kurang mood dan untuk menceritakan gitu. Untuk kali ini saya ingin bercerita karena pernah lihat di konten YouTube orang lain mengenai akan munculnya Satria Piningit itu dipenuhi dengan bencana dan musibah gitu. Terutama yang saya soroti itu bencana akan terjadinya megatrust gitu, gempa yang cukup besar di Pulau Jawa. Memang secara keterangan tuh sudah ada nubuat gitu ya, dinubuatkan, dan ramalan Jayabaya juga, ramalan Wangsit Siliwangi juga, bahwa di masa kala bendu ini, di masa-masa akan munculnya Satria Piningit Budak Angon ini, dunia itu dipenuhi kekacauan gitu, ketidakadilan, bencana moral, bencana alam, pokoknya segala musibah gitu seolah-olah ditumpahkan sebelum kemunculannya Satria Piningit itu gitu. Dan dinubuatkan di nubuah Nabi itu, di keterangan hadis-hadis, sebelum kemunculan Imam Mahdi, dunia itu dipenuhi ketidakadilan gitu ya, termasuk banyak bencana gitu. Jadi akhirnya ya waktu itu saya komentarin juga gitu tentang megatrust. Jadi saya sebagai pamomong bukannya menolak gitu tanda-tanda akan munculnya Satria Piningit dengan terjadinya megatrust. Ya kalau tanda-tanda itu silahkan saja terjadi gitu. Cuma saya itu seolah-olah ada hak untuk memohon ke langit gitu, walaupun harus ada tanda-tanda seperti itu sebelum munculnya Satria Piningit. Mbok ya bencana itu jangan terlalu banyak memakan korban jiwa gitu, itu yang saya harapkan gitu. Karena biasanya itu terjadinya musibah-musibah tersebut itu dari langit itu tidak serta merta langsung menibankan gitu, menjatuhkan hukuman atau bencana-bencana itu. Biasanya harus ada kabar dulu lah, kabar gaib melalui orang-orang yang dipilih sebagai pemegang amanah. Bencana itu harus diturunkan seperti yang telah tercatat, atau jenisnya si musibah itu seolah-olah bisa enggak terlalu berbahaya lah gitu.
istilahnya kalau megatrust terjadi di atas 9 Richter gitu ya, skala Richter itu mungkin gedung-gedung juga bakal hancur gitu. Cuma yang kenapa saya bilang bahwa saya itu pamomong gitu ya, bukan menolak sebenarnya itu, karena saya tuh telah menerima ilham mungkin dari 2015 ke belakang, karena saya pastinya tahunnya itu lupa gitu ya. Cuma saya pernah ngalamin seolah-olah begini gitu, berupa kasab itu terbuka gitu. Jadi seolah-olah saya itu nginjek Pulau Jawa tuh seperti sebesar sampan saja gitu. Jadi begitu saya injek posisi daerah Jawa Timur, si sampan ini gitu, diibaratkan Pulau Jawa itu seperti sampan perahu kecil itu. Saya injek di posisi Jawa Timur itu langsung kerelep, tapi sebelah baratnya itu keangkat gitu. Kemudian saya injek lagi sebelah baratnya, kelelep lagi, tapi yang sebelah timur keangkat. Akhirnya saya injak tengah-tengah, tahu-tahu tenggelam gitu Pulau Jawa itu. Kemudian saya tuh loncat ke Pulau Kalimantan. Jadi saya nginjek Kalimantan itu pulaunya kokoh gitu, nggak ada goyang sama sekali gitu. Nah, saya setelah ada gambaran seperti itu, kemudian saya kepikiran gitu, mungkin ya memang udah lama prediksi bahwa Jakarta juga kan tenggelam gitu, mulai tergenangi di daerah laut utaranya itu kan. Kalau ini yang saya lihat di gambaran itu seolah tenggelamnya tuh sekaligus gitu, sekonyong-konyong, karena saya begitu injak langsung ujung kali gini, injak lagi sebelah baratnya, sebelah Banten itu saya injak langsung gini lagi, begitu injak tengah-tengah kerelep, sampai air laut itu seperti di tenggelamnya Pulau Jawa itu tinggi sebetis lah gitu. Ya mungkin posisinya sebetis saya mungkin lebih dari berapa puluh meter itu, karena kondisi seolah-olah saya itu berbadan besar gitu, karena Pulau Jawa aja dianggap seperti sampan gitu ukurannya. Nah, setelah itu mungkin ada seperti bisikan gitulah. Jadi seolah-olah saya tuh harus pergi ke Pulau Kalimantan. Tapi saya tanya ke orang yang bersuara itu kan di alam hakikat gitu sebenarnya. Kalau saya pergi ke Kalimantan, Pulau Jawa mau diapain? Nah, itu orang yang bersuara itu nggak menjawab. Jadi saya khawatir begitu saya meninggalkan Pulau Jawa gitu, pergi ke Kalimantan istilahnya gitu, itu bakal terjadi megatrust yang sekarang dari beberapa tahun ke belakang kan sudah diprediksi oleh ahli-ahli gitu ya, bahwa akan terjadi pergesekan lempeng bumi, akhirnya mengakibatkan gempa bumi dan tsunami tinggi sekian puluh meter gitu. Itu juga saya seolah tahu itu melalui ilham gitu, bukan sebelum ada prediksi sebenarnya saya tahu tuh. Jadi sebelum ada prediksi saya tuh seolah-olah kalau istilah Sunda mah dianjangkeun ka pageto gitu. Jadi sebelum akan terjadinya seperti itu saya tuh sudah tahu gambarannya gitu. Jadi seolah-olah Pulau Jawa itu tenggelam, cuma tenggelamnya saya perkirakan bukan karena istilahnya lambat laun tenggelam, bukan itu. Karena air laut yang naik gitu, seperti tsunami lah gitu. Memang kalau saya cari aman sendiri mungkin dari tahun-tahun berapa tahun ke belakang tuh saya tinggal pergi aja gitu, kalau nggak mikirin umat yang di Pulau Jawa gitu. Saya pergi ya silahkan, kalau mau Pulau Jawa mau ditenggelamkan, mau ada gempa gitu. Cuma kadang-kadang saya tuh ucapan ini takut, karena takut kejadian gitu. Tapi biasanya kan sunatullah gitu. Dulu
sebelum kaum Nabi Lut ditimpa tanahnya dibalikin tuh, terus dihujanin batu itu Nabi Lut sendiri disuruh pergi gitu, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kediamannya, meninggalkan umatnya gitu. Akhirnya setelah dirasa Nabi Lut aman, akhirnya kan Allah itu menimpakan ajab begitu kepada umatnya Nabi Lut itu. Nah ini perjalanan saya itu seolah-olah seperti mungkin wangsit ke saya itu, kamu silakan pergi dulu, bahwa di Pulau Jawa akan bakal terjadi begini gitu, secara gamblangnya. Itu kan persamaannya gitu, karena setelah Nabi Muhammad gak ada nabi lagi gitu. Cuma kejadian-kejadian yang akan terjadi seperti hal-hal menyangkut alam itu, seorang pemegang wilayah itu pasti dikasih tahu gitu. Makanya saya di komentaran YouTube orang lain itu yang membahas masalah Satria Peningit itu, saya ngakui bahwa saya pamomong gitu. Jadi saya seolah disuruh pergi dulu, baru akan terjadi yang disebut megatrust itu. Jadi seolah-olah mereka anggap saya itu menolak bahwa kemunculannya Satria Peningit dengan menolak bencana itu gitu. Justru saya itu bukan menolak gitu ya istilahnya, untuk meminimalisir gitu terjadinya gempa dahsyat itu, dengan saya memohon jangan terlalu besar lah gitu selama saya ada di Pulau Jawa. Bukan menolak Satria Peningit muncul gitu sebenarnya, karena saya yakin Satria Peningit juga punya perjalanan sendiri, punya kisah sendiri, punya amanah tugas sendiri, termasuk saya juga gitu. Kapan saya ditugasin? Makanya seolah-olah mengaku sebagai Pak Momong gitu ya. Ya kembali lagi saya akan ceritakan. Waktu di tahun 2000 saya pernah ya secara ini lapat petunjuk melalui ilham gitu. Saya itu seolah disuruh mencari sesepuh yang tinggal di satu gunung. Cuma waktu itu gunung tuh ditanemin pohon jati yang baru sebesar telunjuk gitu. Jadi pohon jatinya masih kecil-kecil gitu. Jadi seolah-olah saya itu mengitari bukit itu gunung itu, saya ngitarin, akhirnya terlihat di bawah itu ada gubuk yang dari kayak mungkin di atap jerami lah gitu. Ya seperti gubuk-gubuk biasalah, bukan enggak pakai dari genting, bukan gitu. Di situ saya lihat itu ada sesepuh yang berjubah, segala pakaiannya putih-putih. Setelah saya lihat ada di gubuk itu ada orang tua, ada sesepuh gitu. Di situ saya mendengar suara gitu, ternyata suara ibu saya sendiri, suara perempuan gitu ya, tapi itu jelas suara ibu saya. Jadi seolah kata ibu saya, nah itu kamu harus mendatangi sesepuh itu orang tua jujur gitu orang ini. Jadi setelah itu ada lagi yang nimpalin gitu, kayak suara laki-laki gitu. Udah kamu datangin sesepuh itu. Jadi seolah posisi kamu sekarang segini, ibaratnya ini segini, dianggap segini tuh dari Raja Mandala, kekuasaan kerajaan Galuh dulu zaman raja-raja dari Galuh itu sampai ke Jawa Timur gitu, ke Alas Purwo. Jadi seolah sebelum mendatangin itu saya itu punya wilayah dari kerajaan Galuh sampai Jawa Timur gitu. Sampai Banyuwangi tapi gitu. Nanti kalau kamu setelah berguru datang ke orang tua itu bahwa wilayah kamu jadi segini. Jadi segini itu yang saya lihat di hadapan saya itu antar Papua sampai ke Aceh gitu.
Jadi seluruh Nusantara seolah-olah ada di hadapan saya gitu. Itu di tahun 2000. Jadi gambarannya seperti itu. Sebelum saya ngelakon gitu, pergi ngelakon yang diawali awal ngelakon itu tahun 2002 awal gitu. Karena saya punya sesepuh karuhun saya di Galunggung, akhirnya saya mengawali dengan tirakat di Galunggung itu selama 7 bulan, kemudian ke Cirebon gitu. Nah setelah di Cirebon itulah gambaran di tahun 2002 akhir lah, itu 2002 akhir mau masuk ke 2003, bahwa saya itu sudah menemui orang tua itu yang dimaksud dalam mimpi itu gitu. Jadi seolah-olah sejak tahun 2002 akhir itu saya tuh seolah wilayah di depan saya tuh benar-benar dari mulai Papua sampai Aceh itu udah wilayahan saya gitu. Menurut Ilapat gitu. Jadi sampai sekarang saya mengaku soal saya pamomong, ya saya pamomong, mengawasi keadaan di Nusantara gitu. Cuma saya nggak tahu masalah Satria Peningit, Imam Mahdi itu saya nggak, bukan, mungkin beda ranahnya gitu. Kalau saya cuma jadi pemomong kewilayahan, istilahnya alamnya gitu. Mungkin kalau Satria Peningit dia itu jadi presiden juga, jadi pemimpin negara gitu. Itulah yang bedanya gitu. Cuma insya Allah, adapun kalau toh Satria Peningit muncul, saya kan bersama-sama gitu untuk mengelola negara menuju kemakmuran gitu. Karena sesuai dengan saya pernah bertemu dengan Presiden RI pertama itu, bahwa cita-cita beliau membangun Indonesia Raya gitu. Jadi Indonesia Raya itu menjadi mercusuar dunia gitu. Karena di sini segala macam kita itu kaya, benar-benar kaya gitu. Cuma salah yang mengelolanya. Jadi masih banyak simpenan peninggalan kerajaan yang masih terpendam, yang dikuasai oleh gaib-gaib itu. Penunggu-penunggu gaib. Saya yakin itu. Karena itu salah satu bagian tugas saya juga gitu. Cuma mungkin ya itulah, nunggu-nunggu Ratu Adilnya sampai sekarang ya saya juga belum ketemu siapa orangnya gitu. Walaupun secara batin saya tahu gitu bahwa Satria Peningit itu mungkin secara keilmuannya itu didampingi para sesepuh, para raja-raja resi gitu, para pimpinan, para eyang bergabung di situ untuk mengaping yang namanya Satria Peningit ini. Cuma jelas-jelas kalau Satria Peningit ini bakal jadi seorang pemimpin gitu, pemimpin pergerakan atau pemimpin kebangkitan di Nusantara ini gitu. Tentu mungkin harus dibekali dengan kepintaran segala macamnya kan, kalau dia itu menjadi seorang presiden gitu. Ya mungkin gambaran kalau saya sendiri pemikiran bahwa Satria Peningit itu berupa ruh, kekuatan segala macam yang bisa diisikan ke seseorang gitu. Mungkin di tahun 2024 ini kan kita akan menghadapi pilpres gitu kan. Bisa jadi si ruhnya ini menitis gitu ke salah satu calon presiden ini gitu, kalau udah waktunya gitu. Cuma seolah-olah gini, jadi jasad sama batiniah itu belum masuk gitu. Bisa jadi jasadnya mungkin
setiap orang mengharapkan gitu ya, setiap orang yang ngelakon itu mengharapkan jadi wadahnya untuk Desi jadi Satria Peningit, kemudian jadi Ratu Adil gitu. Karena ini yang namanya satria ini, jiwa keberaniannya, jiwa keadilannya, jiwa itu ini masih berupa kekuatan-kekuatan yang dipenuhi oleh hodam-hodam gitu, yang kemudian bisa aja masuk ke salah satu jasad, istilahnya si A gitu. Walaupun sangat berbeda dengan kemunculannya Imam Mahdi. Karena orang-orang para Habib percaya bahwa yang Imam Mahdi ini namanya udah di setel gitu. Bahwa namanya ini gitu. Harus namanya ini Habib segala macam gitu. Walaupun saya sendiri berpandangan beda gitu. Karena Imam Mahdi ini suatu karakter gitu, jiwa yang memimpin tapi selalu dapat wahyu gitu, dapat ilham gitu dalam segala pergerakannya gitu. Ya terserah namanya siapa aja gitu. Bisa jadi namanya bukan Ahmad atau Muhammad gitu, tapi di dalamnya jiwanya Nur Muhammad itu yang hidup. Jiwa Nur Muhammad itu. Jadi nama lahirnya bisa saja beda gitu. Tapi bisa jadi bahwa dia juga sebenarnya terah gitu. Ahlul Bait atau Duriyah Nabi gitu. Cuma yang calon ini enggak terlalu mempedulikan bahwa saya itu siapa, enggak, karena dia juga dia sendiri enggak tahu. Jadi enggak memikirkan siapa saya gitu, enggak gitu. Penting dia ibadah segala macam. Kalau suatu waktu udah saatnya tiba untuk di istrenan atau di islahat istilahnya, atau di beat satu malam langsung besoknya jadi, ya itu kehendak Allah, siapa yang bisa menolak. Jadi seolah kita itu lagi dibenturkan gitu. Silakan nih Imam Mahdi muncul, tapi dengan harus turunan dari ini, seolah kayak gitu. Padahal itu baru seolah kiasan gitu. Namanya si A bisa jadi isinya benar-benar dari Nur Muhammad itu ya. Jadi yang namanya Muhammadiyah, Ahmadiyah itu nama batinnya, bukan nama lahiriah sesuai KTP atau segala macam, bukan. Bisa jadi seperti itu. Itu yang saya duga gitu. Termasuk istilah Ratu Adil gitu. Ratu Adil siapa aja boleh bisa jadi. Cuma yang dipingit ini kekuatan hodam-hodamnya, dalam satu malam bisa langsung blok, langsung orang tuh tahu-tahu viral gitu istilahnya gitu. Karena dia walaupun secara ini dari Wangsit Siliwangi ada amanat jangan sampai salah pilih. Mungkin yang viral yang palsu justru, yang aslinya yang ini malah dicuekin gitu. Yaitu yang perlu kehati-hatian gitu. Tapi ada ciri yang utama gitu. Seorang Satria Peningit itu kekuatan batinnya itu bisa mendobrak kekuatan ilmu. Ya walaupun kita bergabung untuk menghantam, membendung kekuatannya, pasti kita hancur semua gitu. Karena di belakangnya atau di dalamnya Imam Mahdi Satria Peningit ini kekuatannya berlapis-lapis. Jadi kekuatan, kalau saya istilah bilang itu kekuatan karesian, kewaliannya, kebataraannya mungkin bersatu padu di situ gitu. Cuma kita sendiri belum tahu jasadnya ini yang mana, siapa, orang mana gitu. Karena saya selama pernah yang ngelakon lah istilahnya ziarah, begitu ketemu sama orang yang beda daerah, seolah-olah ini dari daerah saya, ngobrol dari yang di tempat lain lagi, ini dari saya. Jadi seolah-olah tiap daerah itu mengakui pengen ada yang dari suku
bangsanya itu untuk dijadikan atau difigurkan untuk jadi Satria Piningit. Ya itulah, dikembalikan mungkin kalau kita juga mengharapkan cepat-cepat munculnya saja gitu, tidak terhalangi oleh perjalanan saya, seolah bukannya menolak gitu. Kalau saya itu bukan menolak untuk munculnya Satria Piningit dengan membendung tanda-tandanya bencana-bencana, bukan gitu, karena saya juga punya kewajiban, karena saya juga termasuk orang amanah gitu, yang diamanahin untuk masalah umat gitu. Jadi justru kalau Satria Piningit benar-benar dia itu akan paham gitu. Kan bisa jadi yang diramalkan bahwa terjadi megatrust nggak mesti harus di Pulau Jawa kan, walaupun prediksi secara ini BMKG ya benar ada bakal terjadi lempengan Pulau Jawa segala macam, atau sebelah baratnya Pulau Sumatera, ya bisa jadi kan terjadinya bukan di Nusantara gitu, karena itu bisa dialihkan gitu. Seperti halnya bakal terjadi kemarau sebelum munculnya Imam Mahdi, itu bakal terjadi kemarau selama 3 tahun, ya bisa jadi kemaraunya bukan di Nusantara gitu, bukan di Indonesia, tapi di negara lain gitu. Itu bisa aja terjadi, walaupun itu salah tandanya, iya benar gitu, cuma tidak mesti harus terjadi di tempat kampung halamannya si calon Ratu Adil atau Imam Mahdi ini, bukan. Karena segala sesuatu yang belum terjadi itu masih dalam ranah irodah gitu, kehendak gitu. Jadi kita masih bisa berikhtiar untuk mendoakan untuk keselamatan umat di Nusantara gitu. Jadi kita itu nggak mentang-mentang aja pengen cepat-cepat Satria Piningit muncul, silakan datang bencana, naudzubillahi min dzalik gitu. Kita bukan menantang gitu, karena kalau benar-benar terjadi itu bencana gempa bumi yang dahsyat itu, yang bisa menghancurkan bangunan-bangunan, bisa jadi Satria Piningitnya juga meninggal gitu. Karena kalau jasadnya mungkin ya tetap kalau punya rumah tinggal di rumah. Justru itu yang saya tidak inginkan. Tidak mesti harus terjadi di Pulau Jawa khususnya atau di Nusantara gitu. Sebagai tanda itu silahkan tandanya muncul, tapi untuk Nusantara saya pengennya itu aman-aman saja gitu. Walaupun ada ya goncangan-goncangan kecil sih wajar-wajar saja, karena kita tuh negara kepulauan, negara diapit beberapa lempeng bumi gitu, ya pasti aja terjadi gitu goncangan gempa itu. Cuma seminimalisir mungkin gitu, saya itu berusaha untuk meredam itu gitu. Karena di sini juga saya itu seorang pemegang amanah juga istilahnya, untuk tidak serta-merta mengiyakan gitu. Saya terima akan kemunculannya Ratu Adil, Satria Piningit, tapi sebagai tanda-tandanya itu jangan terlalu banyak korban jiwa gitu. Bukan karena takut mati, bukan. Karena kalau saya sendiri besok lusa kalau udah waktunya meninggal ya meninggal, nggak apa-apa gitu. Cuma sebagai pemangku amanah ini yang ditugaskan, kalau ditanya ini gimana ini mau terjadi ini, saya berusahakan untuk demi umat juga, karena saya yakin Allah itu maha kuasa untuk memindahkan atau menggeser, atau karena banyak kisah yang saya ambil pelajaran ketika baginda Nabi itu dilempari oleh kaum Taif itu ya. Akhirnya malaikat penjaga gunung datang, dia menawarkan untuk menimpakan gunung itu ke kaum itu yang melempari
baginda Nabi, tapi kan baginda Nabi menolak. Jadi apa salahnya saya juga, bukannya menolak ini, cuma bukan karena menolak ketentuan yang telah tercatat, bukan gitu. Jadi kita mengambil gitu madaratnya mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, karena ini urusan ke saya sendiri gitu. Kalau mengiyakan ya silakan aja, itu tandanya apa, saya karena marah gitu. Karena saya justru karena sifat belas asih saya terhadap umat gitu. Jadi saya tidak meng-ACC gitulah akan prediksi-prediksi itu yang terjadi gitu. Mungkin itulah sekilas yang bisa saya sampaikan. Adapun ada yang lebih dialog lebih enak lagi gitu, saya tunggu di rumah kediaman saya aja. Kalau saya jarang membalas komentar pertanyaan di YouTube gitu, karena saya juga jarang-jarang buka bikin konten. Ya udah, mau ada yang nonton silakan, mau enggak ya enggak apa-apa gitu. Karena saya tidak mencari ketenaran dengan viralnya konten ini gitu. Yang saya ceritakan ini hanya sebagai dakwah lah gitu, menyampaikan bahwa ada perjalanan, ada seorang yang pemegang amanah yang tugasnya begini, itu dikembalikan kepada yang mendengarkan atau melihat konten saya ini. Adapun percaya silakan, mau tidak percaya silakan juga. Karena walaupun semua orang tidak percaya, saya tetap menjalani amanah ini gitu, sebagai pemegang untuk membaca keadaan umat sebagai saksi lah di zaman sekarang ini. Saya tetap menjalani apa yang saya pikir lebih baik demi umat ini gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya urusan politik segala macam gitu. Saya nggak ada dan termasuk di kewilayahan itu mengenai calon pemimpin di Nusantara ini. Jadi setelah menerima gambaran dari langit, jadi urutan calon-calon presiden itu siapa saja. Nah, setelah ada gambaran dan saya sebagai pemegang wilayah juga harus tetap berlaku adil gitu ya. Karena hampir setiap calon pasti punya pengusung dan sama-sama punya ahli hikmah yang memohon untuk diberi mungkin kemenangan gitu kan dalam pencalonannya itu. Jadi orang ini berdoa, kelompok ini juga berdoa meminta jawab. Seolah ujung-ujungnya tetap ada dalam ranah, mungkin kalau istilah di kantor mungkin itu berkas yang dari usulan dari calon presiden ini itu masih ada di meja saya gitu, sebagai pemegang wilayah di Nusantara gitu. Tapi setelah itu tetap secara pribadi saya itu harus mendengarkan gitu kriteria calon ini gimana, yang calon A gimana, yang B gimana gitu. Tetap saya itu mencari buat referensinya gitu. Jadi saya tidak terikat oleh kecenderungan gitu, walaupun ya memang secara pribadi tetap ada gitu, saya ada kecenderungan untuk menjagokan si ini gitu kan. Tapi kalau catatan dari langitnya si A istilahnya, kalau saya pengen si B, itu yang untuk menjadikan si B itu pasti dari langit itu menginstruksikan ada satu syarat gitu, harus apa yang harus dilakukan lah istilahnya gitu. Jadi setelah membaca referensi dari tiap calon, nah dari situ mulai saya itu mengusulkan mana yang harus dijadikan gitu.
Ya memang kesan awal itu sih dari calon itu kelegawan dia, karena saya itu pasti walaupun di dalam tengah kampanye calon presiden itu pasti saya walaupun ya tetap saya tidak pernah atau sampai mengejar-ngejar ya. Kebetulan kalau lagi masuk ke daerah saya pas calon presiden itu ada, saya cuma melihat gitu apa yang dia sampaikan. Itu saya detil untuk membaca raut wajah segala macam apa dia itu dalam penyampaiannya timbul dari hatinya sendiri gitu, bukan membaca konteks gitu. Tapi ada kalanya walaupun orang pintar berbicara gitu, ketika saya lihat ternyata kadang-kadang terjadi gagu gitu bicaranya, itu bisa jadi satu syarat buat saya, satu penilaian gitu, bahwa orang ini layak tidak untuk dijadikan presiden gitu. Jadi seolah saya itu menerima dari langit bahwa si calon presiden ini A, B, C, D gitu ibaratnya, terus direkomendasikan hasil berdasarkan referensi dari orang yang dekatnya itu, atau dari apa aja itu bisa saya ambil gitu kan informasinya. Saya bisa rekomendasikan gitu, orang ini layaknya gimana gitu, daripada A mendingan menjadikan si B gitu ya untuk jadi presiden, untuk diusulkan ke langit. Setelah di langit itu pasti kalau ada syarat ya udah itu harus disampaikan lagi ke si B itu untuk menjalankan syarat itu. Bila tidak ya sudah tidak akan keinginan si B itu tidak akan terwujud gitu, walaupun didoakan oleh ribuan ulama lagi, didoakan oleh ribuan para ulama, para kiai, para ahli hikmah segala macam, itu gak bakalan tembus. Karena kalau nggak ada persesuaian dengan instruksi atau syarat yang harus dilakukan menurut dari langit gitu. Nah itu yang susah dibaca gitu, orang-orang kadang-kadang nggak tahu gitu. Karena waktu di Pilpres 2019 juga kan kita tahu gitu, kelompok satu didoakan para Habib juga, kelompok yang dua didoakan sama kelompok para habaib juga. Dan mereka juga sebenarnya hakikatnya nggak tahu bahwa sebenarnya siapa yang bakal jadi pemenang, karena mereka asal mendoakan dalam ranah ya mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan doa yang ke satu dijabah, kata orang dua itu mudah-mudahan doanya dijabah. Sedangkan saya sendiri yang tahu posisi bahwa gambaran di atas itu sudah ada gitu, bahwa yang bakal jadinya si A istilahnya gitu. Nah untuk merubah dari A ke B ini dari langit pasti menurunkan satu syarat gitu yang harus dilakukan si B ini biar jadi gitu. Nah sampai ke ranah itu gitu, kalau saya sebagai pemegang wilayah itu dalam urusan presiden juga, jadi ikut andil dalam menentukan atau memberikan rekomendasi untuk dijadikan gitu jadi pemimpin di Indonesia gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari saya, itu sebagai gambaran saja gitu. Tugas saya itu nggak cuma ngawasi ke perwilayahannya, urusan para gaibnya juga, alamnya juga, masalah keadaan umat itu, termasuk penentuan masalah presiden itu gitu. Itu paling tingginya gitu kan. Kalau bawahnya urusan gubernur, bupati, wali kota, kepala desa gitu ya, itu ranah yang saya pikul gitu sebagai pemegang amanah dalam mengendalikan atau mengelola kewilayahan gitu. Mungkin dicukupkan dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.